Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Atau sudah siang kalau baru buka tayangan ini. Atau bisa jadi sudah malam. Anak-anak, ayah, ibu, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 2 April tahun 2020. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita sudah menginjak hari kedua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ayah, ibu, dan anak-anak, pada kesempatan hari ini izinkan Bapak memandu proses kegiatan hari ini. Kemarin kita sudah sama-sama belajar dengan teman Bapak, yaitu Pak Helmi yang ini. Salah, bukan yang ini, tapi yang ini. Mantap. Terima kasih Pak Helmi. Selanjutnya kita akan bahas apa bahasan kita pada kali ini. Seperti disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwa kita masih harus banyak mengenal tentang COVID-19. COVID-19. Anak-anak, kenapa ini penting? Karena kita sedih ya melihat berita-berita kemarin nih. Dan ini masih terus bertambah. Kita lihat jumlah kasus yang positif COVID-19 sudah 1.000 lebih, bahkan mendekati angka 2.000. Jumlah kematiannya pun 100 lebih. Dan tapi di samping itu banyak sekali harapan bahwa orang-orang yang sembuh pun semakin banyak. Alhamdulillah, kita doakan semoga mereka yang sakit lekas sembuh dan kita semua yang sehat tidak terpapar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Masih tetap virus corona. Kita tahu dari mana asal virus corona. Virus corona itu berasal dari pasar tradisional di Wuhan. Pasar hewan. Kenapa disebut pasar hewan? Di sana ada sebuah pasar yang khusus untuk memperjualbelikan binatang-binatang liar seperti anjing, ada juga ular dan dinosaurus. Enggak, ini nggak masuk. Dinosaurus kan sudah punah. Baik anak-anak, dan di sana yang paling berbahaya dikatakan bahwa wabah virus corona ini berasal dari binatang ini. Kelelawar. Seharusnya itu hal-hal yang tidak wajar untuk dimakan atau dikonsumsi. Anak-anak, disinyalir bahwa asal mula virus corona itu berasal dari kelelawar. Ya, kelelawar ini menjadi makanan yang dimakan oleh orang-orang di kota kecil di Cina, yaitu Wuhan. Ya, hari ini kita akan pelajari mengenai apa itu penyebaran virus corona dari wilayah yang kecil sampai dengan wilayah yang sangat besar, mendunia. Anak-anak, virus corona pertama kali itu terjangkit di kota Wuhan. Nah, karena terjangkitnya di daerah yang kecil, di masyarakat yang kecil, maka ini yang disebut dengan endemi. Nah, sekali lagi, endemi adalah kejadian atau peristiwa di mana penyakit menjangkiti sebuah daerah yang skupnya lebih kecil. Ya, jadi waktu itu kota Wuhan kecil yang diduga bahwa ada salah satu masyarakatnya yang mengkonsumsi kelelawar yang di dalamnya terbanyak virus, salah satunya virus corona ini menjangkiti satu orang, kemudian dia memeriksakan ke rumah sakit. Ternyata ketika di dalam perjalanan memeriksakan penyakit ini, dia memaparkan kepada lingkungannya, termasuk salah satu dokter yang menanganinya. Kita panjatkan doa karena mereka sudah meninggal. Yang kedua, kegiatan atau peristiwa penyebaran penyakit ini lebih meluas. Ya, yang tadinya hanya di Wuhan, kota kecil ini, kemudian menjangkiti seluruh wilayah di sekitarnya, bahkan
menyakiti sebuah negaranya, yaitu negara Cina. Ini yang disebut dengan epidemi. Epidemi adalah berkembangnya sebuah penyakit ke daerah yang lebih luas lagi jangkauannya dan bergeraknya sangat cepat. Itu yang disebut dengan epidemi. Selanjutnya yaitu adalah pandemi. Ini status yang diberikan untuk virus corona, yaitu menyebarnya virus corona melampaui wilayah geografis yang lebih luas, melampaui negara, melampaui benua, dan kita sedih. Dunia kita ini sekarang sedang berjuang untuk melawan virus corona. Jadi tahapan yang ketiga adalah pandemi. Pandemi di mana kecepatan penyakit ini menyebar dan menyerang seluruh dunia, seluruh benua yang ada di dunia ini. Pabelit pokoknya. Baik, anak-anak, ada beberapa hal yang bisa kita kategorikan ciri-ciri dari penyakit COVID-19 ini. Kalau anak-anak merasa demam, tutup, atau mulai sakit tenggorokannya mulai sakit, kemudian juga pegal-pegal atau nyeri persendian, ya, dan itu dinilai tidak wajar, ada baiknya anak-anak yang lakukan pertama adalah mengisolasi diri. Apa mengisolasi diri? Yaitu menjauhkan diri dari kerumunan atau dari masyarakat. Yang kedua, bisa memeriksakan ke dokter. Ya, khawatir berkembang. Insya Allah, dokter dan perawat mereka sudah sigap dan mereka sudah tahu cara penanganannya. Selain itu di rumah, kita tidak hanya diam. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Beraktivitas seperti biasa. Anjuran pemerintah, di rumah saja. Jangan kemana-mana. Di rumah bukan berarti diam, tidur, bermalas-malasan. Itu malah berbahaya. Apa yang dilakukan di rumah? Di rumah adalah kita bagaimana bisa melawan virus corona ini dengan cara meningkatkan imun. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, nih teman kita sedang berolahraga. Terima kasih Salsa. Ada hal yang lain yang bisa kita lakukan. Selain kita beraktivitas berolahraga, kita bisa makan makanan yang bergizi, cukup vitaminnya. Yang disarankan adalah vitamin C dan vitamin E. Anak-anak, makanya kalau ayah ibu kamu menyuruh kamu untuk makan sayur, makan buah, ayo jangan malas, ya. Seperti itu anak-anak. Selain itu banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Bukan hanya bermalas-malasan, bantu orang tua kalian, membantu orang tua kalian, jauhi kerumunan. Kalian bisa tetap beribadah, wajib ibadah itu, ya. Para tokoh-tokoh agama sudah bersepakat bahwa kegiatan beribadah bisa kalian lakukan di rumah. Ini penting, ya. Kita hanya makhluk, kita sudah bisa berusaha, kita semuanya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita tetap sehat, keluarga kita tetap sehat, semuanya tetap sehat, dan kita cepat melewati wabah ini. Dan yang terakhir, anak-anak, yang paling penting adalah sejauh mana kalian bisa patuh terhadap orang tua. Ingat, patuh. Jangan melawan orang tua. Karena kalau kalian kesel, orang tua kalian kesel, maka semua penyakit, jangankan virus corona, semua penyakit gampang datang. Untuk itu, Bapak mengajak kepada kalian, yuk semuanya jaga kesehatan. Inti pelajaran hari ini kita sudah belajar apa itu endemi, apa itu epidemi, dan apa itu pandemi. Terima kasih anak-anak, tetap di rumah aja. Patuhi orang tua. Dari Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamannya sekarang seperti ini.
Dadah, jaga kesehatan.